Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rekan-rekan Kopang Kabupaten Pekalongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan kita sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid yang malam hari ini memasuki bab ke-13, yaitu minasyirkil isti'adatu bi ghairillah. Minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Saya ulangi, termasuk bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi isti'adah itu asal katanya dari apa? Ista'adah, yang maknanya tolak atau tolakun. Istighfar itu berarti meminta ampun. Istighotsah itu artinya apa? Istighotsah tolakul ghaus, meminta sesuatu atau meminta pertolongan. Isti'anah itu meminta juga pertolongan. Lah ini bentuknya isti'adah, yang artinya meminta perlindungan. Yang artinya meminta perlindungan. Dan ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Di fotokopian yang sudah ada di tangan masing-masing, silakan dibaca surat Fussilat ayat 36. Pak Haji Faizin, monggo. Tadi ada ya? Tadi ada nggak? Pak Haji Faizin ada nggak? Ada kan? Iya. Ayatnya 36 surat Fussilat. Kelihatan tulisannya? Semoga tulisannya kelihatan.
Sudah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun terusannya apa? Fasta'id billah. Itu perintahnya di situ. Ya. Perintahnya fasta'id billah. Artinya fasta'id billah itu mohonlah perlindungan kepada Allah. Dalam kondisi apa itu? Diperintah minta perlindungan kepada Allah dalam kondisi apa? Jika setan mengganggumu, wa imma yanzaghannaka syaitan minas syaitan apa? Nazghun. Nazghun itu gangguan setan yang sifatnya apa? Bukan penampakan. Gangguan setan itu bukan penampakan, bro. Ya. Gangguan setan itu bukan tapi apa? Kesurupan. Kesurupannya Dimas kok. Bukan kesurupan juga. Apa? Bisikan. Ya kan? Bisikan. Karena setan itu untuk mengganggu manusia itu tidak perlu dengan teriak-teriak, tapi cukup dengan bisikan di dalam hati, bukan dari telinga. Maka wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun, perintah Allah fasta'id billah, segeralah mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah, yang Allah itu innahu huwas samiul alim. Allah itu innahu huwas samiul alim. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah itu tidak hanya satu, tapi banyak. Yang pendek-pendek suratnya juga ada. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dan itu perintah karena diawali dengan kalimat, dengan kata kul. Ya, katakan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Termasuk di dalamnya qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi dari dulu sampai kiamat, perintah meminta perlindungan itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Termasuk wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Hamazah itu bisikan setan. Ya, hamazah itu artinya bisikan setan. Nah, Bapak Ibu, saya biasa ngisi pengajian Bapak Ibu, jadi
Bapak Ibu juga. Dan ternyata ini kokam semua ya. Nggak ada ibunya. Nah, saudara sekalian, maka yang perlu diperhatikan di sini ya, tadi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Sekarang yang perlu diperhatikan di sini bahwa secara umum isti'adah dibagi dua. Isti'adah dibagi dua. Di situ ada nggak? Hah? Ada. Yang pertama isti'adah billah, memohon perlindungan kepada Allah. Itu ibadah. Itu bukti kalau kita lemah dan butuh Allah. Yang kedua, isti'adah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini secara umum. Dibedakan dulu. Yang pertama meminta perlindungan kepada Allah. Ini yang diperintah. Yang kedua meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua ini dibagi menjadi dua lagi. Ya. Yang kedua ada yang boleh dan ada yang dilarang. Ada yang boleh dan ada yang dilarang. Ada di situ? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau sampai tidak kelihatan berarti Islam keturunan. Ngaji pun turun. Itu ciri Islam keturunan. Yang pertama, ini yang tidak bilang tapi biwailah. Yang pertama yaitu yang boleh pada perkara yang dimampui oleh makhluk. Misalnya ada penjahat yang mau menyerang kita. Kita minta perlindungan kepada polisi, kita minta perlindungan kepada okam, itu bukan syirik. Karena itu tabi'i. Ya, kalau tabi'i sudah dikaji. Ini tabi'i. Kenapa ketawa? Oh, pencongan. Katanya sudah kebulet. Apa Karang Jati? Benar. Ya. Boleh ketika kita secara natural, alami, mau diserang oleh orang jahat, minta perlindungan kepada okam. Itu boleh. Jangan dikata syirik. Gak boleh minta perlindungan kepada okam. Harus tahu tempatnya, mana, kapan boleh, kapan tidak boleh. Yang kedua, yang syirik, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah, ya, yang di situ takut karena apa? Sesuatu yang diyakini. Ya, ini kalau saya masuk rumah ini, ndak permisi, ndak amin-amin sama penunggunya, maka beresiko. Kemudian minta Mbak permisi, Mbak Juja permisi, gitu. Ya, itu yang nggak boleh seperti itu. Masuk ke satu tempat, satu wilayah yang kita tidak kenal, tidak tahu, tapi kita sudah mendengar informasi tempat itu tempat-tempat yang angker. Maka tidak boleh kemudian meminta perlindungan kepada penunggu tempat-tempat itu. Ya, ini tidak boleh. Ya. Nah, dalil-dalilnya itu banyak sekali yang berkaitan dengan ini selain daripada perintah-perintah yang terdapat di dalam ayat-ayat tadi. Jadi tolong diperhatikan betul.
Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang natural, tabi'i, dan mana yang dalam bentuk kesyirikan. Baik, kita sekarang lihat sejarahnya yang ada di dalam surat Al-Jin ayat 6. Surat Al-Jin ayat 6. Ada nggak anggota Quran yang hafal surat Al-Jin? Nggak ada ya, minimal dihafal ayat 6. Berarti cuma satu ayat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang kalau kita artikan bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, dan jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Nah, untuk memahami ini kita butuh melihat tafsirnya. Kita butuh melihat tafsirnya. Bagaimana penjelasannya? Di situ ada Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, kunna nara anna lana fadlan alal insi. Para jin itu mengatakan, ini tafsirnya, para jin itu mengatakan, kami memandang bahwa kami punya jasa kepada manusia. Loh, jasa itu bukan punya kostum. Ini pengakuan siapa? Jangan salahkan saya ya. Betul ya? Dan Arjun apa tadi katanya? Kata jin apa? Jasa. Kami punya jasa. Iya. Loh kan? Jadi jangan ngaku-ngaku anggotanya, anggota Kospin. Kami memandang bahwa kami punya jasa kepada manusia. Alasannya apa? Kata jin, li'annahum kanu ya'uduna bina. Karena mereka meminta perlindungan kepada kami idza nazalu wadiyan au makanan muhisan minal bahri wa ghairiha. Alasannya jin begini, karena mereka meminta perlindungan kepada kami jika mereka singgah di lembah, di tempat angker seperti padang terbuka dan yang lainnya, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Kama kana adatul Arab. Jadi nggak di Arab, nggak di Indonesia. Dulu itu modelnya begitu. Ya, kalau mau masuk satu tempat yang dianggap itu angker, apa bentuknya hutan, apa bentuknya padang pasir, apa ilalang, ya mereka akan apa? Ya'uduna, meminta perlindungan. Ucapannya macam-macam, termasuk pamit tadi, permisi, numpang lewat, itu termasuk. Ya. Nah kemudian setelah tadi dikatakan kama kanat adatul Arabi fi jahiliyatnya ya'uduna bi'azimi dzalikal makan minal jan. Ya, ketika hendak menempati atau melewati suatu tempat, mereka meminta perlindungan kepada jin terbesar.
kepada jin. Ayyusibahum bisyai' yasu'uhum, ya, agar tidak mengganggu mereka, ya. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'daihi fi jiwar rajulin kabir wa dimamihi wa haqaratihi, sebagaimana salah seorang dari mereka ketika masuk ke wilayah musuh dengan perlindungan dan jaminan keamanan dan penjagaan dari seorang pembuka di antara mereka. Itu ada jaminan seperti itu seakan-akan, ya. Maka bagi anggota Kokam, ya, bagi anggota Kokam pantang minta perlindungan kepada yakin. Buktinya ada dan komis, ya, dan sesar dan mustaqim. Udah pernah minta perlindungan pada jin. Saya tahu kok sering diganggu. Pernah saya tanya, apa takut? No, Kokam tidak takut dengan apa? Dengan hal semacam itu. Ya, saya pernah ngobrol sama dan takim ya begitu, ditazaka jadanya. Bahkan kalau pas nggak jaga, itu yang jaga ya itu tadi. Iya, saya nggak tahu apa itu memang ada giliran atau gimana. Iya, kemarin ditinggal ke Cianjur, yang jaga ada. Jadi Kokam pantang seperti itu. Ditempatkan dimanapun mintanya perlindungan kepada Allah. Ya akan minta perlindungan kepada penunggu ini, penunggu itu, yang angker, yang dan seterusnya. Bahkan tidak perlu bekal untuk membawa jimat. Ya, meminta benda-benda tertentu untuk masuk ke satu tempat yang dianggap baru, yang dianggap angker, enggak. Tapi yang kita bawa adalah iman. Yang kita bawa adalah keyakinan. Yang kita bawa adalah perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa Kokam itu harus seperti itu, ya. Nah kemudian Muqatil mengatakan kana awwalu man ta'awwada bil jin qaumun min ahli Yaman. Ini asal usulnya. Yang pertama kali dulu terjadi adalah ketika mereka meminta perlindungan kepada jin yang terjadi di Yaman oleh penduduk Yaman. Kemudian dari suku Bani Hanifah dan akhirnya tersebar ke seluruh Jazirah Arab. Tatkala datang Islam, maka mereka bertobat, mereka berlindung kepada Allah dan meninggalkan berlindung kepada selain Allah. Jadi mereka asal usulnya seperti itu, ya. Dan itu bentuk kesyirikan di zaman jahiliyah. Maka kalau sekarang zaman yang sudah modern, abad 21, ya, sudah ikut ngaji kemana-mana, bahkan kajian-kajian tauhid, kalau masih seperti ini ya, namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa? Botol kuadrat. Ngerti botol? Botol itu bodoh dan tolol. Itu botol. Ya. Maka hal ini harus kita bersihkan dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jamaah kita. Ya. Nah tentang makna bagian akhir dari surat Al-Jin, fazaduhum raqa, jin tidaklah menambah keuntungan atau keberuntungan bagi mereka yang dilindungi, akan tetapi menambah kehancuran. Maka para ulama
dua maksud yang ada di dalamnya. Fazatuhum raqa, yang pertama maknanya semakin menambah ketakutan pada diri manusia. Karena orang yang minta perlindungan kepada jin itu otomatis dia mengakui apa? Mengakui bahwa jin dapat apa? Mendatangkan madharat maupun manfaat. Karena ada orang yang mengatakan saya bisa menguasai jin. Sorry bro, Anda yang sedang dikuasai. Iya kan? Kalau ada orang saya bisa menguasai jin, itu orang yang sedang tertipu. Karena sesungguhnya Anda yang sedang dikuasai jin. Buktinya apa? Manut. Supaya bisa menguasai jin, saya harus melakukan amalan-amalan ini. Dan dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi supaya bisa menguasai. Padahal dia dikuasai. Ini paham ya? Ini bahasa yang paling mudah yang saya pakai. Ya, kalau menggunakan bahasa persilatan takut malah tidak paham. Ya, soalnya ada bahasa-bahasa khusus yang biasanya saya diskusikan dengan dan jejak yang sudah lama tidak ketemu. Iya, ini penting banget soalnya. Ini kan levelnya umum, kalau level khusus saya pakai bahasa khusus. Ya, yaitu bahasa tubuh. Ya, tenang dan 2 kali pertemuan tidak kelihatan, sekali ketemu kita pukul-pukulan. Yang kedua, makna fazatuhum raqa adalah menambah kesombongan bagi jin. Jadi jin yang dipamiti itu tambah bangga. Jin yang dipamiti itu bangga. Lah kan, dia datang pamit kan, permisi, numpang lewat. Yang satu menambah rasa takut kepada manusia. Itu makna fazatuhum raqa. Karena kalau dia tidak pamit, di kemudian hari semakin takut. Yang kedua, menurut para ulama tafsir disebutkan bahwasanya itu akan menambah kesombongan jin. Jin semakin sombong, ya, semakin gagah, kokang, bajunya dorek, gagah, tapi masih permisi sama jin. Kokang apa itu? Iya. Maka pantang bagi kokang, ya. Oleh karenanya Qatadah mengatakan fazatuhum raqa, artinya mereka manusia akan semakin berdosa. Akan semakin berdosa mereka. Ya. Dan biasanya kita sering dinasihati begitu. Le, kalau kamu mau ke sana jangan sunggal-sungguh. Sana itu ada yang nunggu, minimal permisi. Ya. Maka naudzubillah imin dalik, ya. Nah, itu di selanjutnya nanti masih banyak keterangannya, itu bisa dibaca, ya. Termasuk ya yang perlu diketahui bahwasanya ya di antara bangsa jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Ya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Dan jin itu tujuannya satu, menyesatkan manusia. Apapun bentuk pertolongannya itu pasti ada pamrih. Dan pamrihnya cuma satu tujuannya, menyesatkan manusia, membuat manusia tunduk. Perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am 128. Ya. Coba terjemahnya dibaca. Oh, dan juga pakai kacamata enggak? Enggak. Oh, berarti sekarang sudah sembuh plusnya. Silakan dibaca dan sudah sembuh kalau nggak pakai kacamata. Terjemahnya, dan ingatlah dari waktu Allah menghidupkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, kalau lanjut sesungguhnya kamu telah
Ya Tuhan kami, sesungguhnya bagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah ditentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat yang kamu, tidak kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-An'am 128 yang mengatakan, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Siapa yang mengatakan begitu? Allah. Allah sudah menjelaskan, hai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kenapa masih ada manusia yang merasa dibantu oleh, lebih dipercaya mana? Firman Allah atau omongan para dukun? Firman Allah. Dicatat itu ayatnya 128 suratnya Al-An'am. Hei bangsa jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Allah yang sudah mengatakan begitu. Ya. Bahwa itulah pekerjaan mereka, menyesatkan manusia, walaupun awalnya berdalih membantu manusia. Biasanya yang berdalih seperti itu apa? Dalilnya, argumentasinya apa? Ceritanya Nabi Sulaiman. Masih ingat? Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan berbagai macam bala tentaranya, termasuk dari kalangan, untuk apa? Untuk apa? Ayo, untuk apanya saja belum bisa jawab. Untuk apa? Untuk minum dulu. Lah, jawabnya belum benar. Ya, untuk minum. Untuk apa? Minum. Kan sudah. Memindahkan kerajaan. Ada yang mengatakan, ya, saya sanggup, tapi setelah dipikir nggak bisa. Ya, bahkan saat itu dari jin yang kita kenal dengan nama Ifrit, saya bisa memindahkan istana sebelum mata ini berkedip. Itu dijadikan dalil bahwa manusia boleh minta tolong sama, padahal tidak demikian yang dimaksud. Ya, tidak demikian yang dimaksud. Itu berlaku kekhususannya untuk Nabi Sulaiman. Karena itu adalah wahyu dari Allah. Lah Anda siapa? Nabi bukan. Ustaz bukan. Anda prostat. Ya, kiai kok merasa mendapat wahyu? Ya, dibolehkan meminta tolong kepada bangsa? Oh tidak, ngaji dulu bos. Ya, ini keren. Sudah mulai bersuara senang saya. Itu artinya masih ada tanda kehidupan. Karena melihat faktor usia. Jadi walaupun itu jin muslim, maka tidak dibenarkan menjalin kerjasama. Ya, menjalin kerja. Kenapa? Karena secara qat'i ayatnya menyebutkan fazaduhum rohaqo, akan mendatangkan kehancuran. Yang tadi dalam tafsirnya disebut dua. Satu, menambah takut pada diri manusia, hatinya semakin takut dengan jin. Yang kedua, jinnya semakin sombong. Nah, makanya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita doa ketika kita ya menempati satu tempat yang jarang ditempati atau melewati satu tempat yang jarang dilewati oleh siapapun. Man nazal, ini bareng-bareng ini harusnya ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Man nazala. Di situ ada? Enggak ada. Enggak ada di situ ya. Maka diingat-ingat. Man nazala manzila faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Nah, di sini Nabi menuturkan kepada Haulah binti Hakim. Nabi memberitahu kepada Haulah binti Hakim. Kata Nabi, barang siapa yang singgah di suatu tempat, maka hendaklah berdoa dengan doa tadi. Pendek. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Selesai. Oke, siap. Ya. Langsung praktekkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Itu artinya aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Bisa dari kejahatan binatang, bisa dari kejahatan manusia sendiri, termasuk di dalamnya juga bisa kejahatan dari bangsa jin. Kan itu termasuk makhluk Allah. Maka kalau dia makhluk Allah, kita minta perlindungan kepada yang menciptakan makhluk, bukan meminta perlindungan kepada makhluk. Maka isti'adzah, ya, isti'adzah bi ghairillah ini syirkun di mata para ulama. Ya, termasuk yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi dalil bahwa kalau kita butuh perlindungan, Islam mengajarkan dengan membaca doa. Karena doa itu satu ibadah, doa itu senjata. Doa itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Doa itu juga menjadi apa? Senjata bagi umat Islam. Ya, maka hafalkan yang banyak dari doa-doa yang ada. Yang minimal kalau ada walimah suruh doa ya doa. Ya Rabbana atina fid dunya, termasuk di dalamnya Allahumma barik lana juga boleh, ya. Sehingga perlindungan dari Allah itu sifatnya kekal. Perlindungan sifatnya kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita minta pasti diberi. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada makhluk Allah, sifatnya terbatas. Perlindungan dari Allah tanpa batas. Maka dalam doa habis sholat itu kan kita minta keselamatan dari Allah ya secara rinci. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Itu kan dirinci, kita mintanya kan seperti itu. Ya, maka pantang pemuda-pemuda yang gagah berseragam doreng, berbaret merah, bertubuh tegak, kekar, kok masih takut sama kalah sama bencong.
Lo bencong itu jam 3 malam masih di bawah pohon kok. Mangkal kok. Lu iya. Lo biasa lihat soalnya. Mereka apa bencong-bencong sama WC itu takut keluar jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1. Enggak takut. Padahal mangkal. Kenapa? Setan sing wedi. Ya, wedi bergaya. Mereka itu kan untuk ustaz gratis, tapi sesama setan kan yang bisa dicicil. Orang-orang begitu nggak takut itu. Tapi kadang-kadang kita yang gayanya santri dengar mitos, oh jangan lewat depan 47 nanti begini. Bukan masalah begal, bukan masalah kejahatan manusia, tapi itu ada pohon besar, di situ ada. Terus kita jadi merinding, ketakutan. Terus lebih baik jalannya mutar. Model-model begini nggak layak jadi kokam. Nggak layak jadi kokam. Saya dulu sama. Dulu waktu di Ndoro ya, sama dan dia. Waktu kita nenggel lewat yang katanya kuburan sering muncul kuntilanaknya, masih ingat ya? Kita lewat tempat itu, nyatanya dan Edi nyoroti yang tidak keluar. Mungkin karena ada saya. Ya, jadi dia malu gitu. Iya. Ini kan sini di atasnya ada jejak ya. Tapi di atasnya ada jejak adalah indah ya. Makanya kaosnya saja beda sama yang lain. Mas perguruan. Oh janjian. Ya, ini harus ditekankan. Ini persoalan akidah, persoalan keyakinan yang jangan sampai kemudian apa? Melemah akidah kita. Ingat, di dalam ayat lain disebutkan bahwa setan itu akan menguasai manusia karena kelemahan iman manusia. Tapi ketika iman manusia kuat, setannya yang lemah. Nah, tinggal kita memposisikannya gimana? Mau menguat apa mau melemah? Mau menguat apa mau melemah? Ya. Pada prinsipnya jin itu kan sesama makhluk Allah. Ya kalau memang dirasa ada gangguan yang minta sama Allah. Ya, mohon perlindungan ya Allah. Perintahkan dia untuk tidak mengganggu. Ya kita tidak perlu memerintahkan. Ya, minta mohon sama Allah, perintahkan ya Allah supaya dia tidak mengganggu. Ya, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kiranya ini dipahami dan tidak sekedar dipahami, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita. Dan jangan menakut-nakuti anak kita dengan hal semacam itu. Ya, tapi justru ajarkan kepada anak kita doa tadi. Ya, doa tadi. Ya, biar masuk jangan di luar. Ya, nanti ada jin lewat gitu. Padahal itu tukang mainan kan kasihan itu jin. Ya, bapaknya udah punya duit banyak ngomong yang bener. Tukang mainan lewat bilang ada jin lewat. Ini ketok sing tukang ngomong ini. Ya. Ajarkan doa-doa kepada anak kita. Ayat kursi, ya, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya, maka itu akan menguatkan. Ya, jenengan bilangnya pahit-pahit, gue nek tawon sing merek. Nek sing merek tawon, maka seperti itu, ya. Nah, kandungan bab ini ada ya di situ ya. Penjelasan tentang maksud ayat yang ada dalam surat Al-Jin. Ayatnya tadi pendek ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Yang kedua, meminta perlindungan kepada selain Allah dalam konteks ini adalah syirik. Ya, meminta perlindungan kepada Allah dalam konteks ini adalah syirik. Ya, beda dengan tadi yang minta perlindungan ke polisi karena ada kejahatan. Ya, yang ketiga hadis tadi, ya, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil
bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Karena kita minta perlindungan kepada makhluk itu syirik. Kalam Allah itu bukan apa? Makhluk. Ya. Kita tidak meminta perlindungan dengan Al-Quran. Ya, kita minta perlindungannya kepada Allah. Adapun doanya kok terdapat dalam Al-Quran. Nah itu. Ya. Yang keempat, doa yang singkat tadi. Coba ulangi. Kosok kokam lemas. Goreng pas mangan kuah. Allahumma barik lana. Ayo doa perlindungan. Ini harus saya tes satu-satu lah. Soalnya ada kompak dari sebelah kanan. Baca sendiri doa yang pendek tadi, yang tadi. A'udhu. Kalau doanya berbunyi a'udhu, jangan pakai bis, langsung itu ya. Sebelahnya pakai kompak. Brewok. Akhir terus yang keras ya. Ini yang keras nih. Masih muda nih. Yang keras. Agak santai tapi keras. Jangan buru-buru. A'udzu bikali matil lahir tamati min syarri ma khalaq. Ulangi pelan-pelan. Bikalimatil lahir tamati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Ustaz ini tafadhal Ustaz. Ini bahasanya harus Arab. Mustaqim. Tafadhal. Ayo, tak tuntun seperti jam kabul pelan-pelan. Nek kabul itu udah apa? A'udzu bikalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Ayo, a'udzu, ikuti jangan dicegah. A'udzu bikalimatil lahir tamati min syarri ma khalaq. Masya Allah, tabarakallah. Fadhal Syekhuna. Masya Allah. Kalau mas seragamnya doreng dan lemes. Fadhal. Pelan. A'udzu
kalimatil lahid tamati min syarri ma khalaq. Wah, lanjut Kaji Fauzan. A'udzu bikalimatil lahi tammati min syarri ma khalaq. Tayyib. Berikutnya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Selanjutnya Tayyib. Pak Haji, silakan Pak Haji. Lanjut lagi. Ayo, lanjut. Oke. Min syarri ma khalaq. Lanjut. A'udzu bi kalimatillah. A'udzu. Ulangi pelan-pelan. A'udzu. Bika, enggak ada bila, bikali. Masya Allah. Lanjut lagi. Mantap. Oke, batik. Ya. Yang batik dulu, Yang batik dulu. Itu biar lupa lagi. Ayo silakan. Masya Allah. Batik. Kalau jangan ikut. A'udzu min syarri ma khalaq. Kaji Maizin. Bi kalimatillahi a'udzu pelan-pelan. A'udzu bi kalimatil lahid tamati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Silakan Pak Haji. Mumtaz min syarri ma khalaq. Baik. Baik. Ya khair. Min syarri ma khalaq. Dan Eki. Toh? Silakan ya. Yang kencang dari situ kan yang kedengaran. Kalau pelan-pelan. Tamat min Masya Allah. Iman sholat raweh wajib ada insyaallah. Ayo yang tengah. Masya Allah. Hadiahnya durian insyaallah. Berikutnya sorban hijau. Suaranya yang keras. Min syarri ma khalaq. Masya Allah. Harus dihafal ya. Kokam harus hafal ini. Nanti pertemuan Ramadan saya cek satu-satu lagi. Mau berangkat terserah, tidak berangkat innalillah. Berarti ya sudah mati rasa semangat untuk mengaji. Itu untuk 2 orang bisa maju ke depan.
Iya, penghormatan. Ini bentuk penghormatan. Insya Allah ini orang-orang sepuh yang masih aktif di kota harus kita muliakan. Bareng bisa, sendiri-sendiri bisa. Oh, satu-satu. Yang satu mintanya satu-satu, yang satu minta. Ini saya curiga di sini. A'udzu bikalimatillah A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Iya, itu paketnya memang itu. Tapi ini belum saya sampaikan sudah dibaca, ini luar biasa. Menantuo. Silakan Dan. Belum foto. Masya Allah. Bukti ya, sudah sepuh, tapi hafalannya masih apa? Masih kuat, masih muda ya. Terima kasih Dan. Nanti duriannya minta Mas itu, ya. Sudah. Yang bayarin Mas Teguh nanti ya. Jangan khawatir. Tolong ini dihafalkan betul ya. Tolong ini dibaca betul. Kenapa? Ini termasuk doa perlindungan untuk satu keluarga. Ya. Termasuk untuk anak-anak kita. Maka paketnya nanti tambahannya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini doa pendek tapi utamanya Masya Allah luar biasa. Dan saya termasuk yang merutinkan doa itu ba'da sholat. Tapi setelah selesai zikir sholat. Ya, kalau mau digabung ya yang doa pagi dan sore itu. Ya. Kalau kita minta terus perlindungan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan melindungi kita. Begitu ya. Jadi kandungan dari bab ini ada 4 ya. Maka yakinlah yang mendatangkan mudarat, yang memberikan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon tidak kapok ngaji begini. Ya. Mohon tidak kapok ngaji begini, ya.